Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang bab taat pada Allah, Rasulnya, orang tua dan guru. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak kita baca doa dulu, yaitu semoga apa yang akan kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa salafu salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, anak-anak kelas 3 yang saya cintai, kita mulai pelajaran, yaitu bab taat pada Allah, Rasulnya, orang tua dan guru. Taat pada Allah dan Rasulnya, pengertian taat artinya tunduk, patuh dan setia. Taat kepada Allah dan Rasulnya yaitu sikap tunduk, patuh dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk melaksanakan segala perintah dan meninggalkan perkara yang dilarangnya, yang disebut juga dengan at-taqwa. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam Islam hukumnya wajib. Kalau kita mengaku sebagai pelajar Muslim dan sebagai orang yang beriman, maka harus taat kepada Allah dan Rasulnya dalam segala aktivitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri atau pemegang kekuasaan atau pemerintah di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam ayat lain, yaitu dalam surat An-Nisa An-Nur ayat 51 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Artinya, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, maka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat An-Nur ayat 51. Maksud dari ayat di atas adalah bahwa orang mengaku beriman harus taat kepada hukum Allah dan Rasulnya ketika menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan anjuran untuk mengatakan kami mendengar dan kami taat. Orang yang demikian inilah yang termasuk orang beruntung, yaitu orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kelas 3 yang saya cintai, jadi kita itu dianjurkan supaya
taat kepada Allah dan Rasulnya dan orang tua dan guru. Jadi agar kalian dalam mengikuti perintah orang tua dan gurunya, insya Allah Allah juga akan meridainya dan Rasulnya akan memberikan ridha juga. Karena apa? Contoh ya, dalam hadis Nabi juga dikatakan waridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Artinya ridanya Allah itu tergantung dari ridanya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu juga tergantung kepada kemurkaan orang tua. Jadi pertama, untuk kita mendapatkan ridha dari Allah dan Rasulnya adalah ridha dari kedua orang tua dulu, ayah dan ibu. Jadi apa-apa yang diperintah oleh ayah dan ibunya agar tidak dibantah, ada setidaknya tidak menyakiti dan tersinggung orang tua. Karena apapun yang akan kita balas kepada orang tua, bahkan kata Nabi, walaupun kita itu dipotong-potong ya seperti daging itu untuk dijadikan hadiah kepada kedua orang tua kita sebagai jasanya beliau, maka tidak cukup, kata Nabi. Jadi kita bisa mencukupinya, kita hanya taat dan tunduk kepada orang tua. Jadi berilah orang tua itu senang hatinya karena kita berbuat baik kepadanya. Jadi janganlah sampai kita menyakiti orang tua. Mungkin itu ya anak-anak yang saya cintai. Jadi langkah awal kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya adalah taat kepada kedua orang tua. Ingat, selama orang tua tidak menyuruh kepada kejahatan. Jadi kita wajib taat kepada orang tua. Juga kita wajib kepada Allah dan Rasulnya taat. Demikianlah keterangan Pak Guru. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Dan akhirnya Pak Guru ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.